Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia ayahanda kita, guru kita, Ustadz Zubair Bawazir, tadi pagi di Rumah Sakit Primaya. Alhamdulillah tadi sore sudah bersama-sama kita antar ke peristirahatan beliau terakhir. Dan sebelum dimulai, atas nama keluarga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah berkenan menghadiri rumah duka dalam rangka takziah, berdoa bersama dan memberikan hiburan melipur hati kepada sahibul musibah. Semoga dengan hadirnya kita di sini semua, dengan doa kita bersama, bisa memberikan tambahan ataupun dukungan kepada Ustadz Zubair Bawazir di alam sana. Allah berikan sebaik-baik tempat di sisinya. Allahumma amin. Baik, sebelumnya terima kasih, selamat datang. Ada Ustadz kita, Ustadz Ahmad Syekhu, ada Ustadz Dr. Jazuli Zuwaini, ahlan wa sahlan Ustadz, dan pembicara kita Ustadz Arwani, ahlan wa sahlan. Baik, kita mulai acara kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya acara kedua kita simak bersama tilawah Quran yang akan dibawakan oleh Al-Ustadz Anwar Al-Hafidh. Selamat datang. Berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما
ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. Jazakumullah khair pada Ustaz Anwar Habib atas pembacaan Al-Qur'annya. Selanjutnya langsung saja kita simak tausiah dari guru kita Ustaz Anwar. Nanti langsung dilanjut. Ustaz Anwar ini terus lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Para sesepuh yang saya muliakan, ada di tengah kita Berunda Dr. Jansudi, Ketua PBNU, Ketua Pengurus Besar Matraul Anwar, dan Berunda Rahmat Syekhu, Wakil Ketua Direktur, dan para ustadz, para ustadzah, karib kerabat, dan terutama keluarga besar Berunda Merkota Ustadz Haji Zufar Ahmad Bawazir rahmatullah. Hati boleh bersedih, tak bisa bersedih, dan mata boleh berkaca-kaca berdina, tak bisa pula. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan salah satu anandanya meninggal dunia,
Kemudian berlerai air mata. Seorang sahabat bertanya, "Mahadha ya Rasulullah?" Apa ini wahai Rasulullah? Beliau menjawab, ini adalah kasih sayang yang Allah tanamkan di hati hamba-hambanya. Jadi air mata yang meleleh itu kasih sayang. Adanya kasih sayang dalam hati. Dan Allah sendiri Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka setiap kali seseorang terkenang, orang yang dimuliakan, orang yang dicintai, orang yang telah banyak berjasa dalam kehidupannya, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap kali terkenang, kemudian ada rasa sedih, janganlah berhenti pada kesedihan. Tapi ubahlah kesedihan itu menjadi amal, menjadi kasih sayang yang membawa manfaat. Bagaimana caranya? Caranya adalah doakan orang yang kita kenang itu. Istri dari almarhum, para ananda, kemudian para mantu, para cucu, sedih ketika mengenangnya. Jangankan mereka, kami juga tidak kalah sedih. Tapi setiap kesedihan itu hadir, kita berusaha mengubahnya menjadi amal saleh. Caranya adalah kita doakan. Kita doakan semoga Allah memberikan ampunan dan Allah memberikan rahmat, memberikan keridhaannya. Setidaknya kita doakan rahimahullah, atau kita doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Setiap ingat doakan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Alangkah indahnya kesedihan yang berbuah doa. Mengapa? Pertama, karena doa itu sendiri ibadah. Alangkah mulianya ketika kesedihan itu berbuah ibadah. Penghambaan kepada Allah yang berpahala besar. Bahkan itu saripati ibadah. Ad-du'a mukhul ibadah. Ini yang pertama. Doa itu ibadah. Yang kedua, dengan doa maka Allah tentramkan hati. Kesedihan kemudian berganti dengan ketentraman. Maka siapa yang ingin tentram hatinya, dikuatkan hatinya menghadapi musibah, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua. Menenteramkan hati, menguatkan hati. Dan apa yang kita butuhkan menghadapi berbagai macam tantangan kehidupan ini, yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan, kalau tidak dengan kekuatan hati. Karena dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka gapailah itu dengan doa. Ini yang kedua. Yang ketiga, itulah yang bermanfaat bagi almarhum. Kesedihan saja tak berdampak apa-apa kepada yang bersangkutan, kepada almarhum. Tapi dengan adanya doa, itulah yang akan bermanfaat baginya. Dan kalau doa itu dari seorang anak, maka ini adalah penegasan ekspresi dari seorang anak yang saleh. Sebagaimana dalam hadis Nabi, wa waladin salihin yad'u lahu. Anak yang saleh yang mendoakannya. Jadi antara mendoakan dengan sifat kesalehan anak
Ini tak terpisahkan. Maka dengan mendoakan orang tua, kita ingin meneguhkan label, meneguhkan sifat waladin salihin. Sedih, boleh. Tapi bawa kesedihan itu dalam doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa itu ibadah. Yang kedua, dengan doa hati akan tentram dan kuat. Doa itulah yang bermanfaat dan diharapkan oleh almarhum. Dan yang keempat, kita ingin dicatat sebagai anak-anak yang saleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam satu hadis sahihnya bahwa ada seseorang ditinggikan derajatnya oleh Allah di surga. Ia merasa bahwa amalnya tidak mengangkat setinggi ini. Ia sudah ditingkatkan oleh Allah, ditinggikan oleh Allah derajatnya di surga. Sesuai dengan amal, kemudian atas kasih sayang dan rahmat Allah. Kemudian Allah tinggikan lagi. Lalu bertanya, anna li hada, dari mana ini aku bisa dapatkan? Ditinggikan derajatnya oleh Allah. Lalu ia bertanya, anna li hada, min aina li hada, dari mana ini aku dapatkan? Maka dijawab, bistighfari waladika laka. Disebabkan anakmu beristighfar untukmu. Maka ketika seorang anak berdoa Allahumma ghfir lahu warhamhu, Allah tingkatkan derajat orang tua yang didoakan. Itulah cara kita berbakti di antaranya kepada Allah. Cukup Dr. Jazri? Wasil. Ustaz Syekh. Insya Allah. Ada kesedihan, tapi juga banyak hiburan. Apa hiburannya? Saya menyaksikan tadi ketika menjelang wafat, keluarganya ada, anak-anaknya, mantu, subhanallah. Semuanya mengelilingi, mendoakan, ditalqin. Saya menyaksikan dari satu sisi sedih, dari sisi lain bahagia. Alangkah bahagianya Ustaz Zufar ketika mendekati ajalnya, keluarganya berhimpun mendoakannya. Dan ketika telah dipastikan bahwa ruh telah dicabut, telah menghembuskan nafas yang terakhir, saya tidak mendengar raungan-raungan. Sementara di ruangan sebelah, mungkin ada salah seorang keluarganya yang meninggal, kemudian kita mendengar ratapan, raungan, karena belum paham. Tapi dari keluarga almarhum Ustaz Zufar Ahmad Bawazir, ada air mata, ada isak, tangis, pelan, akan tetapi tidak ada. Mengindahkan apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hati bersedih, air mata berlinang. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana, dan kita tidak berkata-kata, kita tidak berucap kecuali apa yang mendatangkan keridhaan Tuhan kami. Lisan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena sejatinya kematian itu adalah hakikat dalam kehidupan ini, pasti ada kematian. Setiap orang pasti mengalami kematian. Diungkapkan dalam Al-Quran, merasakan kematian. Diungkapkan kan dha'iqatul maut, merasakan kematian, artinya apa? Ada ilmu yakin, ada ainul yakin, menyaksikan, ada hakul yakin, merasakan langsung. Itulah dha'iqatul maut. Mungkin umur kita ada yang 60 tahun, ada yang nanti 70 tahun, mungkin ada yang kurang, mungkin ada yang sedikit lebih dari itu. Tapi semuanya pasti mati. Tidak ada seorang pun yang meragukan, yang ada adalah yang lupa.
Nggak ada yang meragukan kalau nanti mati. Tapi seringkali kita lupa. Atau kalau bukan kita, saya sudah lupa. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kematian ini merupakan pintu penyeberangan dari darul amal menuju darul jaza. Kematian adalah pintu perlintasan dari negeri amal menuju negeri balasan. Sekarang kita di darul amal, negeri tempat kita beramal. Dan almarhum gurunda kita, Ustaz Zufar, telah meninggalkan darul amal, negeri tempat beramal. Tak sanggup beramal lagi. Tak sanggup lagi datang ke Masjid Al-Qalam untuk membimbing para jamaah. Karena beliau telah beralih ke darul jaza, negeri balasan. Betapapun demikian, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keluasan kasih sayangnya masih membuka pintu-pintu bertambahnya kebaikan untuk yang sudah meninggal. Pintu-pintu kebaikan itu pertama melalui jalur amal salehnya sendiri. Yang kedua, melalui jalur anaknya, keluarganya, sanak familinya. Yang ketiga, melalui jalur sesama orang-orang yang beriman. Allah buka pintu-pintu kebaikan itu untuk orang yang sudah meninggal dan bermanfaat baginya melalui 3 jalur ini. Yang pertama sebagai kepanjangan dan kelanjutan dari amal salehnya. Maka disebutkan dalam surat Yasin, wa naktubu ma qaddamu wa atharu. Dan kami catat amal yang mereka lakukan, bukan hanya amal yang mereka lakukan yang kami catat, tapi juga wa atharohum, dan bekas-bekas mereka, pengaruh-pengaruh mereka. Seorang tabi'in dari kalangan mufassirin, Sa'id bin Jubair, mengatakan ketika menjelaskan tentang wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, ay ma sannu min sunnatin fa'amila biha qaumun min ba'di atau min ba'di mauti. Yaitu kebiasaan baik yang mereka lakukan yang kemudian diikuti oleh orang-orang sepeninggalnya. Kebiasaan baik yang dilakukan oleh Ustaz Zufar kemudian dilanjutkan oleh orang-orang sepeninggalnya, maka ini merupakan kelanjutan amal. Sudah tak mampu untuk beramal, tapi pahala amal itu masih tetap mengalir. Ada ilmu yang bermanfaat atau amal-amal yang lain. Yang kedua, Allah bukakan rahmat dan kebaikan, pertambahan kebaikan kepada almarhum melalui orang-orang terdekatnya, seperti yang kita sebutkan tadi, doa seorang anak yang saleh. Kemudian melalui kasih sayang orang-orang yang beriman, seperti yang disebutkan di dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami dan ampunkan untuk kami dan untuk orang-orang yang telah mendahului kami dengan iman. Jadi orang-orang beriman yang datang kemudian mendoakan orang-orang yang beriman yang telah mendahulunya. Jadi sudah mendahului, sudah tidak bisa melakukan amal. Al-mu'minun as-sadiqun, orang-orang mukmin yang telah terdahulu mendapatkan doa dari al-mu'minun al-lahiqun, orang-orang mukmin yang datang berikutnya. Ada amal saleh yang amalnya terus berlanjut, tidak terputus karena amal sebelumnya. Ada doa dari keluarga terdekat dan ada kasih sayang dari sesama orang-orang yang beriman. Ini semuanya menjadi hiburan bagi kita semuanya dan terutama bagi almarhum. Senin yang lalu, kurang lebih di jam yang kurang lebihnya sama,
ruangan depan ini masih menjadi saksi. Ya, kita baca Al-Quran. Kalau tadi di masjid disebutkan oleh pengurus, beliau orangnya lembut hatinya. Ada salah satu kesaksian dari anggota jamaah di masjid lain yang beliau pernah ngisi. Kesaksiannya adalah min ahlil khair dan hatinya lembut. Dan kelembutan itu kami lihat kemarin di antaranya sayang sekali sama kucing. Ada kucing liar ini ikut ke rumah, nggak tahu dia sudah nggak tahu siapa apa namanya biangnya ini. Ya sudah saya kasih. Sampai kemudian ada Abu Hurairah. Di zaman Nabi ada Abu Hurairah. Ini gurunda kita ini juga Abu Hurairah, penyayang terhadap kucing. Dan kelembutan hati itu, wahai saudara-saudaraku yang saya cintai, pangkalnya adalah khasyatullah. Takut kepada Allah. Orang yang ada rasa takut hatinya kepada Allah, hatinya akan lembut. Tadi ayat yang terakhir dibaca oleh Qur'an kita, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratu wa ajrun. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya bil ghaibi, dengan gaib, walaupun tidak menyaksikan sekarang, tidak menyaksikan Allah, atau walaupun tidak dilihat oleh siapapun. Di mana bil ghaib? Bil ghaib dalam arti tidak melihat Allah sekarang, dan dalam arti tidak dilihat oleh siapapun bil ghaib, tapi tetap takut kepada Allah, menjaga diri dari perbuatan yang menyimpang dari maksiat. Lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Dua, untuk mereka ampunan, dan yang kedua ajrun kabir, pahala yang besar. Apa pentingnya ampunan? Sehingga anak mendoakan orang tuanya agar diberi ampun oleh Allah, dan istighfarnya itu meningkatkan derajat orang tuanya. Apa pentingnya ampunan? Seperti apa kedudukan ampunan sampai di malam Lailatul Qadar itu yang diajarkan oleh Nabi adalah hanya minta ampun saja. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Apa enggak sayang? Lailatul Qadar cuma minta ampunan? Tidak. Karena ampunan itu orang sekarang bilang sesuatu banget. Kalau bahasanya Dr. Jazuli, syai'un jiddan. Ada Ustaz syai'un jiddan. Ini Ustaznya ini kalau dengar anak jagal ini ngajarin anak-anak sesuatu banget memang syai'un jiddan. Kenapa sesuatu banget? Karena ketika orang mendapatkan ampunan artinya bebas dari siksaan. Ketika seseorang berdosa tidak mendapatkan ampunan, maka ia disiksa dengan dosa-dosanya itu, karena dosa-dosanya itu. Ketika seorang berdosa, bahkan mungkin lebih banyak lagi, tapi kemudian bertobat, atau dimintakan ampun, atau dia sendiri mohon ampun kepada Allah, lalu Allah berikan ampunan, maka dengan ampunan Allah berarti ia bebas dari siksaan. Itulah pentingnya ampunan. Balasannya pertama ampunan, berarti selamat dari siksaan. Al-amnu minal marhu. Takut, aman dari sesuatu yang ia takuti. Wa ajrun, kabir, pahala yang besar, yaitu apa? Surga. Surga. Dan bagaimana masuk surga kalau tidak mendapatkan ampunan? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Korelasi antara kedua. Subhanallah. Yang terakhir, termasuk kenangan indah di akhir-akhir kehidupan beliau, tadi saat dinyatakan sudah tidak ada harapan atau sudah wafat. Kemudian saya punya kesempatan untuk mendekat. Kemudian saya bisikkan di telinga beliau. Saya sampaikan, ana akhuka fillah, arwani amin.
Saya saudaramu, maksudnya terjemahnya. Beliau tidak berusaha terjemahkan. Ya, saya saudaramu di jalan Allah. Arwahnya, karena beliau sudah tidak bercakap lagi. Tapi saya yakin masih mendengar. Kemudian saya sampaikan, "Uhibbuka fillahi ya akhi." Aku mencintaimu karena dan di jalan Allah. Kemudian saya sampaikan, "Absyir biqaulil habib." Bergembiralah engkau dengan sabda sang kekasih sallallahu alaihi wasallam. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yang artinya orang yang paling bahagia mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah khalisan min qalbi, tulus ikhlas dari dalam hati. Selesai saya ucapkan itu, saya menyaksikan ada getaran di dadanya seperti tersentak. Ternyata boleh jadi itu adalah keluarnya nafas, keluarnya ruh, dan itulah nafas yang terakhir. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian meninggal illa wahwa yuhsinu dhanna billah, kecuali ia dalam keadaan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berlaku untuk beliau dan Allah karuniakan untuk beliau dan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini ada Ustaz jauh dari Banten, maka mohon kesediaannya untuk menutup dengan doa. Ustaz Syekhu masih ada hari besok lagi dekat sini. Barakallahu fikum. Saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja kita mendengar usia dari Gurunda Syekh ini mengingatkan kita, baik keluarga besar dan kita semua, agar kita terus berdoa kepada Allah untuk orang-orang tua kita, baik yang masih hidup apalagi yang telah mendahului kita. Saya ingin bercerita sedikit tentang almarhum. Almarhum adalah sama-sama kuliah bersama Syekh Arwani Amin dan saya. Di antara kebaikan yang beliau lakukan, setiap kita mendapat mukafaah atau insentif bulanan, beliau selalu mengiringi dengan kardus untuk perjuangan saudara-saudara kita, baik yang di Palestina. Waktu itu juga kami belajar masih terjadi perang Afghanistan dan seterusnya. Beliaulah orang yang sangat komitmen untuk mengumpulkan infak dan dana bagi membantu perjuangan saudara-saudara kita yang ada. Dan saya bersaksi, beliau adalah min ahlil khair, wa min ahlil jannah. Sama-sama kita doakan beliau, almarhum Ustaz Soekarno Bawasir. Mudah-mudahan Allah mendengar dan menerima, mengabulkan doa-doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad.
اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من كفر النار. اللهم تقبل من حسناته وتضحياته ودعوته وجهاده وتجاوز عن سيئاته. اللهم اسكنه فسيح جناتك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ألحقنا به في الجنة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجداتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأعمامنا وعماتنا وخالنا وخالاتنا وإخواننا وأخواتنا وبناتنا وأبنائنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakumullah khair kepada Ustaz Arwani Amin atas tausiah dan ilmunya, dan Ustaz Dr. Jazuli Jua ini atas doanya. Sebelumnya kami dari penelitinya mohon maaf tadi ada yang terlewat di awal. Seharusnya ada sambutan dari perwakilan keluarga. Baik, pada perwakilan keluarga yang akan memberikan sambutan. Foto. Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Yang kami hormati para asatidz dan asatidzah, para tamu-tamu yang insyaallah muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sebagai keluarga dari Allahyarham Ustaz Sufar Bawazir merasa sangat berbahagia dengan kehadiran dan bantuan dari bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian. Kami dari keluarga merasa ternyata banyak hal yang selama ini menjadi pertanyaan kami di keluarga terkait bagaimana kadang-kadang kita melihat abah kita seperti menghabiskan waktu lebih banyak di luar, kemudian terkesan terlalu bermurah hati ketika ada yang minta tolong, sehingga kadang-kadang kita suka merasa kenapa kalau orang di luar lebih mudah dibantu, tapi kalau di keluarga mungkin terasa ada yang kurang misalnya. Tapi qadarullah, ternyata itu bukan sebuah aib, tapi itu sebuah kemuliaan, karena kita bisa melihat bahwa ternyata buah dari kebaikan yang beliau lakukan selama ini membuat banyak orang yang bisa menghadiri hari ini, dan itu merupakan sebuah kebahagiaan karena Nabi SAW mengatakan ketika disolatkan lebih dari 40 orang, insya Allah beliau akan masuk ke dalam surganya. Dan tujuan kita hidup ini tidak lain adalah untuk menjemput husnul khatimah dan masuk kembali kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah dari kejadian tadi ketika memandikan jenazah ayah saya, berkali-kali saya meneteskan air mata dan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, terima kasih kepada Allah yang telah memberikan saya seorang ayah yang luar biasa, seorang ayah yang mungkin selama hidup saya memiliki banyak pertanyaan, tapi kemudian Allah buka jawabannya itu ketika beliau sudah tiada, sehingga ketika diberikan pilihan berapapun harganya hanya untuk bertatap muka dan bercakap-cakap dengan beliau selama 5 menit, insya Allah saya ingin membayar waktu itu. Tapi qadarullah,
Allah telah memanggil beliau dengan kasih sayangnya, dan semua yang ditunjukkan oleh Allah, alhamdulillah beliau tidak lama di ruang ICU, tidak merasakan sakit yang berkepanjangan, tapi Allah ingin beliau digugurkan dosa-dosanya. Kemudian juga tidak kalah banyak tamu-tamu yang datang kemarin, meskipun kami keluarga dan dokter sudah berusaha menahan agar jangan ada tamu karena setiap nafas beliau itu dianggap mahal oleh dokter, tapi beliau tetap bersikeras menerima semua tamu. Kemudian juga ketika memandikan tadi, Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, kondisinya sangat bersih, tidak ada kotoran yang keluar, padahal dari kemarin beliau makan seperti biasa dan seterusnya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kami dari keluarga sangat berbahagia. Kematian beliau bagi kami merupakan sebuah kebahagiaan, karena beliau, kami yakini, menemukan kebahagiaan yang baru di alam barzakh, dan insya Allah masuk ke dalam surganya Allah bersama orang-orang solih, para anbiya, orang syuhada, dan kita semua insya Allah akan berkumpul kembali di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya berterima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, para asatidz yang telah hadir dari tadi, berlelah-lelah, berletih-letih. Jazakumullah khairan jaza. Kami tidak bisa membalas apapun kecuali kami mendoakan semoga Allah berikan kebaikan yang luar biasa, yang melebihi kebaikan yang pernah diberikan kepada orang, kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan orang-orang yang telah bertakziah dan berbaik hati kepada kami sehari ini. Jazakumullah khairan jaza. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah dengan disampaikannya sambutan perwakilan dari keluarga. Alhamdulillah hari pertama takziah kita sudah selesai berakhir. Insyaallah. Baik, insyaallah nanti ada beberapa informasi update nanti akan disampaikan menyusul. Baik, kita tutup sama-sama majelis kita dengan sama-sama baca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya dan teman-teman panitia mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar kan ya? Udah. Assalamualaikum. Dimatikan ya.